Amin, 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 amin. Sampai terenyuh ya. Terenyuh sekali. Baik, Dimas Wilujeng dan Netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada, bertemu lagi dengan kita di episode yang ke-51. Tentunya masih bersama saya di sini, Denny Sumirat serta rekan saya Rina Prameswari dan kanjeng kita masih belum ada ya, masih sibuk ada di sana. Ya, tentu saja hari ini kita bersama dengan seorang tokoh. Beliau ini boleh dikatakan sebagai seorang ilmuwan akademisi juga bisa ya. Namun daripada itu lebih nyentrik sebenarnya. Ada Gus di sana dan ada kiainya juga di sana. Ya, siapa beliau? Nanti kita keep terlebih dahulu. Nah, Mas Vito sudah nyampe ini. Ya. Iya, nonton mic dulu. Baik, ya. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita ini ya, Mas Vito perkenalan dulu. Duh, saya? Oh iya. Saya sebenarnya Gus Riza. Oh, Gus Riza. Ya. Beliau adalah Vito Suwarsono. Oh, Vito. Saya nggak memperkenalkan. Beliau adalah Gus Riza Salahuddin Habibi SHMAP. Ya. Selamat datang. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, beliau ini adalah pengasuh Pondok Pesantren As-Samadiyah yang paling terkenal ini ya di Kota Tuban, Jawa Timur. Dan untuk kita mulai perbincangan sebelumnya, mari kita masuk kepada sesi pantik api terlebih dahulu yang akan diampu oleh Diajeng Rina Prameswari. Kayak pendidikan aja diampu ya. Iya, ya yang mengelola kan. Ya, sebelumnya saya sapa dulu. Selamat malam Gus Riza. Selamat malam. Sebelumnya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui. Jadi sesi pantik api Gus. Sebelumnya udah tahu apa belum sesi pantik api? Belum. Nggak tak bocori kok. Oh, nggak bocori. Berarti no dropnya masih merekat ya? Iya, masih kuat. Jadi ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh Gus Riza. Dipilih salah satu. Dipilih salah satu, Gus. Sudah siap, Gus? Siap. Yang pertama, songkok atau surban? Songkok. Pasta gigi atau siwak? Pasta gigi. Diplomasi atau tabayun? Diplomasi. Perang atau syiar? Syiar. Akli atau nakli? Akli. Wudhu atau tayamum? Wudu. Lahir atau batin? Batin. Mengajak atau memaksa? Mengajak. Fikih atau hadis? Fikih. Nah, yang terakhir nih, Gus. Harus dijawab secara cepat ya, Gus ya. Dunia atau akhirat, Gus? Akhirat. Menarik. Berarti lebih memilih akhirat yang kekal daripada dunia Ya, yang itu, fana. kalau yang itu jelas ya. Kalau Jelas yang itu ya? jelas ya. Cuma ada beberapa yang seperti akli dan akli tadi. Iya. Terus ada fikih dan hadis tadi ya. Itu pilihannya. Ya, itu memberikan karakter Gus Riza itu seperti apa. Iya. Penuh perjuangan. Sebagian, Ya, perjuangan. Oke, untuk memulai, monggo. Nah, sebelumnya Gus, arti demokrasi dari seorang santri menurut Gus Riza itu seperti apa sih, Gus? Ya, lingkup kecil, santri harus bisa bicara, santri harus bisa mengekspresikan ide-idenya. Lingkup kecil begitu, dan itu sudah kita praktekkan yaumiyah harian di As-Samadiyah. Jadi kita sering mengadakan mimbar bebas, menangkap isu-isu yang lagi tren, lagi panas kala itu. Santri maju ke depan, dia harus ngomong tentang isu itu. Ambil contoh tatkala Donald Trump kala itu kalau tidak salah apa ya, lupa saya. Kita menyikapi itu, tolak Donald Trump dengan idenya dia yang gila itu, terus santri Islamofobia itu ya. Ya, kalau misalnya begitu kalau saya udah lama nih ya. Terus santri maju ke depan di lapangan begitu, ada panggung kecil, dia harus bicara. Itu berarti demokrasi harus menjawab pikiran-pikiran santri yang mungkin nyeleneh, ekstrim, tidak tepat. Di wadah demokrasi itulah itu dipanggungi, itu diberi karpet gitu. Kira-kira itu. Tapi Kalau itu yang- apakah ini Gus? Apa murni pikiran santri ataukah memang Murni pikiran santri
Santri anggaplah pemilih pemula, jadi usia 17 tahun begitu ya. Jadi mereka membaca isu-isu yang terjadi. Ada referensi berarti ya? Ada ya referensinya. Ya, itu makna demokrasi yang tadi ditanyakan Mbak. Siapa namanya tadi? Rina. Mbak Rina ya. Ya. Oke. Kalau santri toleransi sendiri menurut Gus Riza itu seperti apa, Gus? Baik. Di era seperti sekarang ini. Saya mungkin bisa mengklaim satu-satunya pesantren yang berani dolani gereja, dolani kelenteng hanya Ahmadiyah. Wah. Luar biasa. Mengapa? Subhanallah. Bhinneka Tunggal Ika itu warisan agung dari Bung Karno Bung Hatta. Siapa yang melanjutkan warisan agung kalau tidak generasi muda? Ya. Bukan tanpa kritik, bukan tanpa fitnah, bukan tanpa cercaan ketika saya ngajak sampai saya ke gereja, ke kelenteng, bertubi-tubi. Tapi saya tidak menyerah, saya tidak mandek, saya terus, karena ini adalah yang dibutuhkan hari ini. Ya, jadi pemahaman agama yang bagus itu adalah yang ternyata menghormati kemanusiaan. Itu puncak dari beragama itu menghormati kemanusiaan, menghormati keberbedaan. Dan ini harus betul menjadi, kalaupun tidak menjadi jantung dari pesantren, adalah skala priority bagi pesantren untuk mengenalkan itu. Sekali lagi, ketika kami mengajak para santri ke simbol-simbol perbedaan agama, tidak tanpa kritik, tidak tanpa cercaan, tidak tanpa makian, tidak tanpa fitnah, bertubi-tubi. Tetapi kami tidak mundur, kami tidak balik kanan, terus kami ajak mereka untuk kuliah multikultural, untuk kuliah antaragama dan sebagainya. Atau bahkan cercaan itu kan justru apa ya, cerminan dari demokrasi itu sendiri mestinya. Betul. Ini memang kalau pesantren memang tergantung full pengasuhnya, full pengasuhnya. Jadi 100% itu tergantung di tangan pengasuh. Itu beliau akan yang mengecat, mengisi, mewarnai pesantren, tergantung pengasuhnya. Ya alhamdulillah, dan pada petik dekade pasca Pak Siva ini saya ditakdirkan Allah untuk meneruskan warisan leluhur Ahmadiyah menjadi pengasuh. Suka tidak suka, hari ini yang memegang adalah Riza dengan latar belakang yang anggaplah aktivis, anggaplah dulu demonstran dan sebagainya. Itu mewarnai, background itu mewarnai, jujur ini ya. Jadi tidak bisa tadi dikatakan Mas Jadi ini ada ekstrim dan juga ya, memang iya, karena latar belakangnya itu Memang dibutuhkan itu. Ya. Dibutuhkan. Like kira-kira itu. Nah, barangkali untuk memancing santri yang tadi suka orasi, dari pengasuhnya juga barangkali yang mancing gitu loh artinya. Ya, Betul. Kan begitu. Betul. Artinya ya memang butuh bimbingan, butuh tuntunan kan begitu. Ya. Memang gambaran santri Ahmadiyah itu aktivis memang. Dan ini sudah terbukti. Saya ingin menyebut namanya Muhammad Bejo. Muhammad Bejo itu PPKN UNES Semarang. Okay. Ketika suku atau desa Rembang yang digusur Semarang apa? Desa mana itu? Gumeng. Ya, betul. Itu mau jalan dari Rembang ke Semarang. Setelah dahar di dalamnya Abah begitu, sarapan pagi begitu, jalan dari Rembang ke Semarang. Yang menyambut di Simpang 5 Semarang itu Bejo, Muhammad Bejo, santri saya. Ketika di video itu saya berdek merinding saya, Bejo, kayak aku biar. Jadi Bejo pegang megafon. Wahai rakyat Gubeng, kira-kira begitu. Anda tidak sendiri. Kami mahasiswa bersama Anda. Tolak itu, macam-macam itu. Wah, itu Bejo. Terus Bejo ngirim ke saya, gimana Abah bangga? Super bangga Bejo nama. Sekarang di mana Bejo? Sekarang sudah lulus, mungkin sudah ngajar mungkin. Super. Berarti namanya Bejo, orangnya juga Bejo juga nih. Asal Demak. Pengasuhnya juga Bejo ya. Iya. Mantap ya. Nah, Gus, dalam apa namanya? Tadi kan istilahnya lebih kepada perjuangan di dalam ranah lapangan seperti itu. Tapi kalau umpamanya dalam nilai-nilai sebenarnya yang dikandung di santri sendiri terhadap
toleransi itu seperti apa, Gus? Ya, santri menerima anggaplah mata pelajaran A, B, C begitu ya. Itu textbook, itu dunia ideal banget lah. Kita ingin turunkan tunas-tunas bangsa ini, tunas-tunas Islam ini, kita turunkan bagaimana ijawantah dari textbook itu, dari teori-teori yang dibaca itu. Dia harus tahu bahwa memang di bawah sang saka merah itu ada beberapa agama, ada simbol-simbol perbedaan. Dia harus tahu. Sedini mungkin mereka harus kita ajar. Sekali lagi, saya komitmen itu, saya istiqomah itu, dan saya sendirian. Sering teman-teman mengatakan pendekar di WA awal gitu ya. Iya, tapi saya senang kasih logo itu, apa slogan itu. Saya memang itu konten saya. Sekali lagi, ini makin kesini kita perhatian radikalisme, kita perhatian ekstremisme, kita perhatian apalah naik lagi terorisme, pemahaman yang sempit dari nilai agama. Ya, ini siapa yang harus bisa mengurai? Yang mengurai siapa ini? Ya para guru, para ustaz yang punya visi kebinekaan kuat, yang punya moderasi agama yang kuat. Tidak banyak memang guru yang mengambil peran itu, tidak banyak memang madrasah yang mengambil peran itu. Atau naik lagi, tidak banyak kepala sekolah yang paham itu. Artinya kenapa teman-teman yang lain itu tidak melakukan itu seperti itu? Kalau bahasa apa ngerasani sederhana itu, mereka terpaku dengan textbook. Mereka hanya terpaku dengan perjuangannya di textbook lah, di ide terus, tapi di lapangan kurang. Betul. Bukankah radikalisme itu juga salah satu bentuk memperjuangkan agama? Gimana kira-kira pemahamannya? Selama tidak menghancurkan, selama tidak membunuh, selama tidak menegasikan, itu sebenarnya baik. Ya. Cuman ketika dia mengambil tindakan tadi yang keras, yang kekerasan, anarkis itu yang menjadi problem. Memang beragama memang harus semangat, beragama memang harus punya, begitu, hero istilahnya ya. Itu iya, kita butuh itu. Cuman ketika itu melampaui batas ekstrim, ya kesana ekstrim itu harus kita tolak memang. Jadi rahmatan alamin di mana? Mama arsalnaka illa rahmatan alamin kemana ini? Tapi kalau saya mau boleh menanggapi yang dari Kang Mas Pipit tadi bilang kalau tentang radikalisme di dalam agama gitu. Menurut saya sih di radikalisme itu sendiri banyak, tidak hanya agama saja gitu. Karena inti dari radikalisme sendiri kalau dilihat dari politik itu adalah suatu ide atau tindakan yang sifatnya itu ekstrim. Di mana ide tindakan ini adalah untuk mengubah politik dan pemerintahan. Nah itu kalau di dalam ideologi di sana tidak dikatakan ideologi, tapi lebih kepada bentuk langsung pada pemerintahan maupun ke sistem politik seperti itu. Tapi yang ekstrim loh ya. Jadi radikal itu pasti seperti itu. Ya. Jadi mau radikal agama ataukah mau radikal politik, ideologi yang lain dan lain sebagainya. Selama itu dia melampaui ada ekstrim tadi, maka itu disebut sebagai radikal. Terus ini narasumbernya siapa ini? Ya cuma mau meluruskan saja. Ya soalnya jalan tuh harus belok-belok, nggak boleh lurus. Jalan harus belok-belok. Ya itu tadi beloknya. Jadi begini Gus. Kalau podcast kan boleh. Boleh lah. Jadi begini Gus. Menurut Gus Riza ini, jalan yang paling ideal untuk memperjuangkan agama dalam Islam itu seperti apa? Soalnya ya, aku harus takut Gus ini ya sebenarnya mau saya tanyakan. Ini kan kaitannya dengan radikalisme, perjuangan yang seperti itu ekstrim. Kemudian lantas gimana memperjuangkan agama menurut Islam itu idealnya seperti apa? Jika tidak dengan radikalisme, itu loh Mas. Ini pertanyaannya medeni ini ya. Medeni di sini itu geni semua. Karena jalannya lurus tadi katanya. Seperti itu. Sebelum ke sana saya ingin menarik kalimat ini narasumbernya siapa? Baik. Kita saling belajar, diskusi. Pertanyaan itu memang semakin mengemuka tatkala anggaplah bekas
bekas dari pertarungan tajam. Pertama pilkada DKI naik pemilihan presiden kemarin. Agama ditarik karena kekuasaan. Nah, simbol-simbol agama diajukan untuk membelah keberpihakan politik itu. Ini yang kita sangat prihatin dan yang membuat kita terniut sekali. Agama yang harusnya menjadikan rahmat, perdamaian, kerukunan, malah tiba-tiba ditafsiri secara sangar, secara ekstrim, secara letterlek, hitam putih. Ini yang negeri ini menghadapi tantangan itu. Itu di bukunya Yuval Noah itu loh, Hariri itu loh. Itu juga ada itu yang di Homo Deus itu. Agama yang seharusnya menjadi obat lah istilahnya, malah sekarang jadi dibuat sebagai sesuatu yang ekstrim seperti itu. Agama itu akhlak. Jadi tadi saya menjadi hadis di khutbah itu, mahwaddin ya Rasulullah. Agama itu apa? Saya jadi menjawab, ad-din husnul khuluq. Agama adalah budi pekerti yang luhur. Itu agama. Apa sering menyampaikan, Kiai Muslim sering menyampaikan, kalau jika akhlakmu lebih baik daripadaku, maka agamamu lebih baik daripada agamaku. Jadi agama itu adalah puncak dari beragama itu berakhlak. Husnul khuluq. Nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk dandani akhlak. Nah, apakah kekerasan, anarkisme itu cerminan dari itu? Kan tidak. Bahwa kita pernah perang, iya, ketika agama kita dihina, agama kita dilecehkan, agama kita diinjak-injak, kita harus berontak. Bukan berontak, kita harus membela gitu bahasanya. Saya teringat almarhum Haji Zainuddin MZ. Ceramahnya bilang begini, saya menarik nih, Bang, emang gua nggak pernah sholat, tapi lo hina agama gua bacok lo. Radikalisme beragama ini dibutuhkan. Memang gue nggak pernah sholat. Tapi jika lo hina Islam, gue bacok. Sikap. Ini kan baik ini. Jadi beragama dengan semangat sungguh-sungguh itu penting. Kalau boleh saya melihat ya Gus ya. Kalau boleh saya melihat sebenarnya untuk santri sendiri itu untuk kesadaran demokrasi pasti ada. Cuma sekarang ini kelihatannya musuhnya adalah toleransi itu sendiri, Gus. Ini saya coba ya, Gus ya. Ada dua berita ini. Jadi tadi Kamis hari ini diupload ya pukul 15.35 ini. Saya ambil dari CNN. Media asing soroti warga Jakarta takut keluhkan suara azan. Tapi anehnya Detik kemarin Rabu tanggal 13 Oktober jam 8 pagi ini mengatakan bahwa suara azan boleh berkumandang di kota Jerman. Nah, yang Jakarta itu susah perkara azan, sing ning kono ngoleh azan. Nah, ini sebenarnya problem apa ini? Ini kan masalah-masalah toleransi. Ada lagi satu lagi saya menambahkan. Nah, di Jepang itu ada truk tronton itu yang bikin masjid. Dibuat masjid itu. Itu air wudhunya juga sekalian. Nah, ini toleransi seperti apa ini? Iya, menghadapinya ini. Ini pernah disampaikan Mas Ulil Abdullah kalau tidak salah. Saya di Eropa melihat Islam di sana. Tetapi ketika saya di Jakarta, kok Islam jauh? Kemacetan, peraturan yang semrawut dan sebagainya. Tapi ketika di Eropa, kok ada Islam di sana? Bersih, teratur dan sebagainya. Lagi-lagi kita harus wajib memahami bahwa agama itu akhlak, agama itu budi pekerti, agama itu perangai yang luhur, husnul khuluq. Itu paling baik. Ya, oke. Mari kita naikkan diskusi itu dengan memikirkan yang lebih keumatan, bahwa itu kan cabang teknis banget tentang azan, itu kan energi kita jangan disedot ke sana. Energi kita jangan tersedot ke sana. Energi kita mari kita alihkan hal-hal yang lebih substansial. Apa itu? Harus bahasa saya kemiskinan dan pendidikan. Agama harus bisa menjawab itu sebenarnya, bahwa kita wajib saling berbagi, saling menolong, ta'awun itu di sana. Nah, ini menjelang mulut ya, besok malam salah satu kan
lawan nada di sana. Ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menyalakan sunnah-sunnahku maka dia adalah benar-benar mencintaiku. Nabi Dawud begitu. Wa man ahabbani kana fa'imul jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka dia bersama di surga. Jadi wujud kita mencintai Nabi, kita menyalakan sunnah-sunnah Nabi. Yang sunnah itu kita tekankan kepada akhlak, husnul khuluq. Ini yang harus kita siarkan terutama kepada generasi kita. Karena generasi kita ini, tunas Islam ini di next 2040 akan menerima estafet ini. Akan menerima estafet ini. Kita tidak bisa bayangkan jika mereka apalah radikal, ekstrim, macam-macam. Merah putih akan, rajutan merah putih akan. Iya, sebentar Gus. Nah, untuk generasi-generasi penerus atau tunas bangsa nih Gus ya, bagaimana sih cara Gus Riza ya dalam membangkitkan giroh perjuangan generasi-generasi muda untuk melihat agama itu sebagai akhlak? Iya. Sekali lagi saya kontaknya di Asomadia karena memang bermacam dari sana. Berulang-ulang kali kalau di Asomadia saya menyampaikan puncak menjadi santri dan ketaziman akhlakul karimah. Begitu. Itu terus kita suntikan terus ke sana. Kedua, fungsi santri adalah menyebar rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sering kita menyampaikan itu, tidak lil muslimin semata, lil alamin, alam semua menjadi damai, menjadi rukun, menjadi teduh tatkala ada kita muslim. Nah, tunas-tunas bangsa tadi, santri yang antara usia-usia emas untuk menerima itu harus kita ajak keluar dari kotak-kotak yang dia pelajari selama ini, melihat realitanya bagaimana ini. Itu ikhtiar saya ketika mengajak sampai saya ke gereja, ke kelenteng. Pengurus kelenteng siapa itu membuat semacam surat bahwa satu-satunya lembaga yang sering mengunjungi kelenteng adalah Asomadia. Alim. Ya, Alim. Pak Gunawan, resmi. Satu-satunya lembaga yang sering mengunjungi kuliah multikultural adalah Asomadia. Artinya bahwa jenengan mencoba untuk memperkenalkan permasalahan multikulturalisme, pluralisme, toleransi itu langsung kepada lapangan lah istilahnya. Ada apa terus kemudian diabsorpsikan ke dalam Asomadiyah, itu jadinya tekniknya seperti apa tentang ide dan ini Islamnya, seperti itu kan? Iya, betul. Jadi ide kita sampaikan, tataran ideal kita sampaikan, terus anak kita ajak ke realitas kehidupan kita. Siapa yang menjaga sang-saka merah putih ini? Siapa yang menjaga pendidikan dengan ini? Siapa? Kalau tidak kita. Ini penting sekali. Ini sebagai kado saya pribadi mungkin kepada Bung Karno Bung Hatta. Beliau orang hebat, meramu negeri ini dengan berbeda tapi bersatu. Apa bahasanya? Different infinity. Berbeda tapi disatukan. Tidak bercerai-berai. Ini kalau tidak orang hebat tidak bisa merangkai. Gara-gara Soekarno Hatta saya pernah dimarahin ya. Paling sampai melewati jalan Soekarno Hatta. Kena tilang di situ. Ada lampu merah di tubuh saya. Iya, seperti ya pancing. Tapi itu kan juga dibahas akhirnya kan. Ya, baik. Nah, terus sebenarnya ketika murid dimasukkan ke beberapa lingkungan yang berbeda dengan keyakinan yang juga berbeda, orang tua seperti apa ini? Respon itu tidak dari orang tua. Orang tua itu alhamdulillah meskipun dari latar belakang ekonomi yang rendah itu, mereka menerima selama ini program-program Asomadia. Ya agak aneh memang, agak berbeda memang. Ya betul. Tapi keberbedaan itu adalah nilainya di Asomadia seperti itu kan? Iya. Kita tunjukkan kelak ketika sudah terjun di masyarakat, ternyata dulu pernah saya alami ketika menjadi student, ketika menjadi santri, saya sudah pernah diajak abah ke sana. Harus begini. Nah itu sebenarnya titipan itu. Dan seniornya adalah seperti Bejo tadi ya? Iya. Seniornya adalah seperti Bejo tadi. Swanger. Oke.
Artinya di dalam di pondok sendiri apakah juga ada dialog seperti itu Gus di sana? Ya, kita kan sering mengadakan stadium cedera ketika Desember mungkin penutup semesteran begitu, atau Mei semester genap. Kita undang, anggaplah para tokoh di Tuban kita undang, ya, untuk bicara A, bicara B, tema A, tema B kita undang memang. Jadi perbedaan itu kita dekatkan ke santri, karena memang kelak kamu akan mengarungi lautan yang besar dalam begitu tentang perbedaan sesungguhnya di masyarakat. Kamu harus siap mental itu. Berarti lebih ke sivilisasi ya Gus, ke negara seperti itu. Iya. Bukan lagi ke politik istilahnya ya. Ke kultural ke sana. Kultural. Iya, mengajari anak ke sana. Jadi moderasi beragama baik, dibaca baik, didengarkan pun enak, tetapi kita tidak pernah melihat iya toh janjinya moderasi beragama itu apa bentuknya. Kok hanya berhenti di kalimat moderasi beragama? Iya, betul, kita setuju. Para tunas Islam itu, para santri, para pelajar tidak paham apa yang disebut moderasi itu apa. Kalau tidak dikenalkan, ini loh maksud moderasi beragama, bahwa di bawah sanksi kamar merah putih ada 6 agama. Anggaplah gitu. Anda harus tahu ini simbol A, simbol B, ini agama, harus tahu. Oleh karena itu, agama itu kemanusiaan. Ketika kamu melakukan pertolongan, melakukan perbantuan, jangan melihat backgroundnya agama apa dia, jangan. Pernah kalau tidak salah di surat kabar apa gitu, di Indramayu atau Cirebon itu kecelakaan gitu, terus sampai dompetnya jatuh, KTP-nya agamanya non-Islam. Sambil orang teriak, orang muslim ditinggal, dia mati. Itu clear itu. Iya. Ini problem kita memang. Bukan agama itu. Nah, sosial kemanusiaannya Itu jawabannya kok tepat ya? ya ini Bukan agama. Bukan agama. bukan agama. Ya. Tidak beragama ya seperti itu. Masa harus kamu NU apa Muhammadiyah gitu, mau nolong kayak gitu misalkan. Makanya kita memang rindu gustur-gustur baru. Ya. Jadi kita rindu betul. Kue Rembang, aku Tuban. Itu lokalisme, nggak ada nasionalisme kayak gitu. Nah, itu masuk ke agama, bahaya. Karena memang agama paling hakiki di pribadi kita agama. Gus, tapi kalau umpamanya santri diperkenalkan dari awal seperti itu, apa tidak mereduksi dari nilai-nilai Islam seperti itu, Gus? Banyak tuh Gus, orang-orang yang di sana itu melihat kalau kita seperti itu ya kita mereduksi diri kita sendiri. Gimana? Tetap kita ada ikhtiar antisipasi ya, bahwa Anda kita ajak ke tempat A, tempat B yang berbeda dengan agama kita itu hanya ingin menunjukkan bahwa kita ini memang berbeda. Jadi jangan sampai menggerus ideologi atau menggerus akidah, jangan sampai lah. Saya sudah ada ikhtiar antisipasi seperti itu. Tetap anak-anak tetap kita pagari dulu. Ya. Ini abang ngajak kamu itu dalam rangka ini loh negerimu. Betapa kayanya, betapa hebatnya dalam berbagai perbedaan menyatu. Artinya di dalam Islam sendiri itu juga mengajarkan tentang pluralisme, toleransi. Iya mas, kita arafu di sana kan berbangsa-bangsa bersatu untuk kenal bangsa. Saya ini menyebut sebagai muazzin toleransi di Tuban, muazzin moderasi beragama di Tuban. Jadi memang saya teriak terus itu, karena betul tadi pasca pilkada DKI, kemudian kemarin presiden yang hanya 2, itu kita prihatin. Dan keprihatinan kita itu, mari next generation ini jangan sampai menelan mentah-mentah perbedaan politik itu. Itu penting sekali ya. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar ke Asomada, saya welcome sekali. Saya nggak pernah menyaring tamu, apapun latar belakang dia, apapun latar belakang beliau, kita welcome sekali. Karena itu memang wujud dari ikhtiar kita menabur rahmat lil alam. Oke. Kira-kira gitu. Itu kalau dari santrinya ya Gus ya. Sekarang kalau dari pengasuhnya Gus, itu setiap saat kan pernah berita pengasuh Asomadiah itu memberi pernyataan di Jawa Pos dan lain sebagainya. Itu artinya ikut serta di dalam demokratisasi. Betul. Itu bagaimana dengan tradisi kultural pondok Gus? Apakah itu tidak menabrak juga itu? Ya, saya harus ngomong
bahwa alhamdulillah Allah mentakdirkan saya menjadi pengasuh di Asomatia. Tadi saya menyampaikan bahwa pondok itu tergantung pengasuh. 1000% tergantung pengasuhnya. Mau dicat apa itu haknya pengasuh. Jadi sering saya dikritik, wah ono guru cilik, guru kecil. Sakarmu toh aku saya begitu. Tapi kultur pengasuh hampir semuanya begitu. Makanya kalau ada standarisasi pondok, saya nggak setuju. Nggak ada sebenarnya, tergantung. Kan akan ada semacam standarisasi kultur pondok begitu, namun saya nggak setuju. Sekarang semuanya distandarisasi ya. Ya kan repot. Helm juga standarisasi. Kayak helm aja Lama-lama standarisasi. agama itu harus SNI. Lah iya kan gitu. Aneh ya. Berkeyakinan standar. Terus ini kan tadi kan di Indonesia sudah di ini ya. Indonesia 6 agama. Lantas gimana nasibnya orang-orang yang agama sebelum ada agama itu loh? Misalkan orang Jawa kayak gitu. Ini kemana dia? Makin di sini alhamdulillah kalau tidak salah ada keputusan MA itu yang bahasanya apa ya, melegalkan gitu ya, atau mengakui lah. Makanya suku Baduy terus Samin Sikep itu diakui sekarang. Jadi budaya itu diakui. Tapi itu sebagai bentuk perilaku agama enggak sebenarnya? Sekali lagi, kalau tidak melanggar nilai-nilai universal kemanusiaan itu agama. Ya, kalau dia melanggar ya berarti tidak. Makanya diakuilah kepercayaan, diakuilah oleh negara, diakui. Clear ini. Jadi alhamdulillah kemarin kalau salah di suku Baduy itu ketika mau menikah, akhirnya kalau turun untuk melegalkan pernikahan adat begitu. Memang fungsi negara melindungi segenap masyarakat, janji kemerdekaan dilindungi. Apapun bentuk apalah akidah, apalah agama, apalah kepercayaan itu mau dilindungi oleh negara. Undang-undang. Ya, kira-kira. Sama ini Gus. Kira-kira seberapa besarkah agama itu membutuhkan perjuangan politik? Sedangkan kita melihat sekarang orang-orang Indonesia politik itu banyak yang menjual agama begitu bahasanya. Saya tidak begitu setuju ada dikotomi itu. Saya lebih kepada man-nya, human-nya, manusianya. Itu lebih penting. Ya. Kalau pengkotak-kotakan itu terus tebal, maka kekhawatiran kita akan tercabik-cabik sang merah putih karena terkotak dengan agama. Makanya setiap kali ada konsultasi itu bahwa pemilihan begitu, yang harus kita diskusikan itu adalah latar belakang humannya itu, visinya apa, ya begitu. Nah, ditarik ke agama memang ini yang sekarang negeri ini diuji itu, ditarik ke agama, lelah kita, energi terbuang, ya harusnya tidak itu. Apakah berarti antara agama dan politik itu tersendiri seperti itu? Enggak. Bagaimana, Gus? Makanya ketika humannya itu baik, insya Allah lah, ya ke depan apapun latar belakang agamanya akan menjadi baik. Oke. Artinya lebih balik lagi pada akhlak dari puncak dari agama. Oke. Madin ya Rasulullah, apa itu agama itu? Ad-din husnul khuluq, agama adalah budi pekerti yang luhur. Terus ini juga ada kasuistik begini. Ini kaitannya dengan azan. Ini. Kasuistik, ada kasus. Ada orang Indonesia ini non muslim gitu ya, sakit. Dia kebetulan rumahnya dekat dengan masjid. Nah, karena dia sakit, saya lupa sakitnya apa, dia protes itu, bukan protes sebenarnya, maksudnya mengeluhkan suara adzan yang sangat keras itu barangkali karena kebetulan rumahnya dekat masjid. Lantas ini apa ya, kalau di sisi hukumnya dia kena undang-undang ujaran kebencian, hate speech, karena dia mungkin apa ya, terblow up di media, di medsos barangkali seperti itu. Seperti apa Gus pandangan jenengan melihat fenomena ini? Ya lagi-lagi mayoriti harus melindungi minoriti. Itu maksudnya. Saya kesana saya. Ya. Memang dibutuhkan lagi-lagi pemahaman seseorang
individunya dari yang harus kita terus kita edukasi ya. Azan itu kan menandakan masuknya waktu sholat. Iya. Andi zuhur berarti itu sudah cukup, satu masjid itu sebenarnya sudah cukup. Kayak kita di Mekah dan satu tahun di Madinah, mau berlomba selesai kan satu masjid dong. Nah kita ini kan kayak berlomba. Ini kita koreksi. Kita koreksi. Kalau ada sudah mengazankan ini sudah waktu sholat zuhur, ya sudah selesai. Makanya dulu kan ada usulan Masjid Agung Tuban itu menjadi senternya itu. Itu terjadi ketika pas buko gitu kan rebut. Karena dulu kira enggak. Oh iya. Kan. Ini mau harus turun, para ulama harus turun, NU harus turun untuk ini menjawab tadi. Masa tidak bisa sih waktu azan sudah diajarkan menghormati tetangga yang sakit yang non muslim. Ini justru dibully, dan diperkarakan lagi secara hukum. Iya. Sakit. Sekali lagi beragama harus semangat memang. Beragama harus penuh giroh tadi. Iya. Harus berpolitik juga. Politik dalam arti positif ya. Iya. Oh iya, masih. Karena lagi enak-enaknya ini. Bahasanya sangat dalam. Harus semangat dan harus ini ya Gus ya. Bawahnya harus semangat. Semangat. Saya ingin nanti kapan-kapan kalau ada waktu gitu ya. Siap. Apa namanya ya? Diskusi. Iya, tentang tema ini dengan latar belakang agama yang berbeda. Oh, baik. Oke. Barangkali satu narasumber lagi yang sangat penting sekali. Ya. Saya belum melihat ini ngerasanya FKUB Tuban. Saya belum melihat manfaat FKUB. Fungsinya. Tolong saya dikenalkan Bu, tak kesana saya. Makanya sebenarnya filosofinya sudah baik. Negara membuat satu bidang satu lembaga untuk ngurusi itu baik filosofinya. Tapi yang rukun di situ aja gitu loh. Yang rukun di situ aja. Oh, yang rukunnya di situ aja yang rukun. Paling kita rukun. Saya semuanya rukun ya ini loh kan gitu. Jadi proyek percontohan. Itu diundang di sini untuk tema ini cocok. Baik. Siap Gus. Betul itu. Temanya moderasi beragama. Iya. Nanti dua narasumber begitu. Yang memang harus A dan B, jangan A dan A, jangan A dan B. Gitu. Jadi ini otokritik. Ini berarti kita peduli dengan kehidupan yang di Tuban. Mantap. Ya. Oke. Bisa disampaikan itu. Baik Gus. Iya. Oh iya. Kita sampai lupa dengan ada yang mau lewat sebenarnya biasanya ya kan. Saya tahan dulu. Oke. Ya. Yang lain minum. Yang Diajeng Rina dipersilakan, yang mau lewat diperkenalkan terlebih dahulu. Dimas Diajeng di acara podcast Cetik Gemini tentu ada sponsorship yang mendukung kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei. Ya. Ada Piton Adventure. Ya. Terus ada Huin Pai, Gibran Agni Raja Fresh Fish Supplier. Nah, bagi customer yang suka dengan seafood bisa nih langsung ke Gibran Agni Raja. Terus kemudian ada lagi yang seafood Putra Ronggolawe. Nah, ini olahannya dari Cakto ya. Cakto. Nah, si Dore ini orang Cakto. Ada juga dari Rina Media Fashion. Iya. Rina Media Fashion selalu hadir loh ya. Selalu hadir Dimas Diajeng. Nah, ada juga nih bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung ke manajemen Omah Tuban. Nah, ini ada perumahan Surya Madani Widengan, PT Bumi Surya Utama. Nah, ini menyediakan rumah dengan tipe 30 dibanding 72 meter persegi dengan harga hanya 150.500.000 saja dengan DP-nya ini murah nih, bisa dikatakan murah nih. Cuma 7.550.000. 7 juta loh ya. Sudah dapat rumah loh. Yang berat itu karena itu uang. Nah, itu perumahan subsidi. Ada juga ini yang dari perumahan Gria Asri Bogoran dengan tipe 45 dibanding 70 meter persegi dengan harga
207 juta saja. Ini Oke. bisa cash ataupun Bisa cash. kredit, bisa cash tempo juga. Nah ini untuk lokasinya berada di Jalan Bogoran, Penambangan, Semanding, Tuban. Nah, apabila Dimas dan Diajeng ini berminat, bisa langsung menghubungi kontak person atas nama Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Wildan di 0823 3307 1672. Nomornya disimpan ya, nggak Iya. kita ulangin. Nomornya disimpan pokoknya. Iya, disimpan ya. Iya, itu kalau teman-teman atau juga pasangan muda ya yang membutuhkan hunian, dipersilakan untuk menghubungi nomor tersebut yang sudah tertera, dan juga ada banyak ini ya, banyak promo dan lain sebagainya. Kalau butuh info lebih lanjut, datang langsung ke Cetek Geni Studio ya, bertemu dengan saya. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, ada closing statement yang akan diberikan Gus Reza kepada Dimas Diajeng dan Netralis yang ada di rumah agar tetap bersemangat dalam menjadi seorang santri dan tetap jiwa nasionalisme masih tetap. Monggo Gus, closing statement Gus. Ya, ikhtiar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu wajib dilakukan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang apapun. Jika kita komit terhadap negeri kita tercinta ini, maka kitalah yang mungkin agama A, agama B, suku A, suku B yang menjaganya. Kira-kira itu, dan mari terus kita tebarkan rasa nasionalisme kita sebagai kado untuk Bung Karno, Bung Hatta di sana. Terima kasih. Amin. Terima kasih Gus. Jika Dimas Diajeng dan Netralis itu selalu melihat kita ya, melihat Cetek Geni, banyak sekali quote-quote dari para tokoh inspirasi yang bisa membuat kita semakin bisa hidup damai, sejahtera begitu, dan juga semakin memperkuat persatuan dan kesatuan. Demikian dari kita, cukup sudah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bersama saya dengan Denny Sumirada dan rekan saya Rina Prameswari serta Itu Suwarsono. kita undur diri terlebih dahulu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Cetek Geni. Apa?